Ekspresi kesembilan Tianzun sedikit berubah ketika tangannya disambar, ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, doi yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban, kabut yang meresap dengan tetesan hujan juga dengan cepat menghilang. Adegan ini secara alami menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke hati Tianzun ke-9, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok lansia tergantung di langit. Wajah familiar itu langsung menyebabkan dia berseru tanpa sadar, "Yao Chen, tubuhmu, kalau kau benar-benar memulihkan kekuatanmu." 9 Tianzun telah menemukan dengan pandangannya bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu, jelas, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Selain itu, alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura memakutkan yang memenuhi tubuh Yao Lao. Aura itu begitu kuat sehingga menyebabkan jantungnya berdebar sedikit. "Guru, kamu sudah bangun?" Xiao Yan buru-buru berbalik saat melihat serangan ke-9 Tianzun diblokir. Dia melihat Yao Lao dari belakang dan kegembiraan dengan cepat naik ke wajahnya. "Iya." Yao Lao tersenyum sedikit ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain terlebih dahulu. Serahkan dia padaku." Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum mengangguk. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Tianzun ke-9 di depan High King dari saat itu tidak bisa dibandingkan. Aura ini bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru pada pangnya? Itu memang sangat kuat, tidak heran dia mampu memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak suram. "Yao Chen, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat bertarung dengan Hall of Soul saya hanya karena Anda telah memulihkan kekuatan puncak Anda?" Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal dari masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, ia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini bukan tandingan Yao Lao. Hall of Soul bukan yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat sampai mereka tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak melakukan intervensi, seseorang dari level Anda tidak dapat mengancamnya. Saya yang lama. Yao Lao tertawa kecil namun, senyumnya agak dingin padanya. "Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan Anda telah melukai satu-satunya murid saya. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit hutang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut padamu?" Wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin, tangannya memiliki lapisan kilau biru. Segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan melarikan diri dari kendali Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan doki biru tergagap ke segala arah. Dengan cepat diaglomerasi menjadi bintang besar yang memamerkan taringnya dan membuang cakarnya. Itu membawa tekanan energi yang kaya ketika cakar tajamnya langsung dibebankan ke Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang dalam menghadapi serangan oleh Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal. Tiba-tiba, ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao membidik yang pertama melintasi jarak yang jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja memanting ke depan ketika energi seluruh tempat ini segera berfluktuasi dengan intens. Tangan spesial besar yang tak terlihat langsung menyatu ke dalam ruang dan bergegas diam-diam menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan besar spesial itu tenang, hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya berubah dengan cepat dan tangisan rendah terdengar. Sejumlah besar energi dingin es dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru berukuran ribuan kaki. Tangan spesial besar keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan ini menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah secara drastis. Bang! Kekuatan spesial terbelah. Penghalang air biru yang kelihatannya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum memancarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Segera,
Hujan jatuh dengan deras dari langit dan menabrak lautan pohon, membentuk suara gemerisik yang jelas, mengerang. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung-huyung setelah penghalang air biru pecah, tubuhnya secara langsung dipaksa mundur sejauh ratusan meter, erangan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa cedera selama pertukaran pertama ini dengan Yao Lao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli dari kejauhan. Beberapa pengalaman juga bisa dianggap sangat berpengalaman, oleh karena itu, mereka mengenali Yao Lao dengan pandangan sekilas. Segera, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Itu, orang itu dan Yao Zunze, Yao Chen, dia sebenarnya masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Kenapa sekarang, dengan pemulihan kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari Paviliun Bintang Jatuh kali ini dapat diatasi? Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera melambung, bahkan ketiga lembah tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi yang disertai oleh beberapa emosi yang dikenal menyebar, cukup banyak orang saling memandang, ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunze ke dataran tengah jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat bisa merasakan pengaruh yang Yao Lao miliki di dataran tengah saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao menjadi alkemis top di dataran tengah. Bahkan tiga kepala besar Pil Tower tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dataran tengah ini, yang telah muncul guncangan dan riak yang diciptakannya secara alami akan menjadi gempa bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang telah sepenuhnya menang. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yao Lao telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun Hall of Soul menjadi kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak ini tidak menyerang secara acak. Selama ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman, Bang. Xiao Yan merenung sejenak, suara teredam tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Xiao Yan yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya, sedikit mengeringit, hanya untuk melihat bahwa serangan sengit yang terus-menerus oleh Tianzun Hitam, bahkan tubuhnya yang keras memiliki sedikit penyok yang muncul. Jelas, dengan kekuatan Sky Demon Puppet, itu terlalu banyak baginya untuk bertarung dengan Tianzun Hitam sendirian. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di Sky Demon Puppet sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik ke medan pertempuran antara Yinglin dan Tianzun Putih. Dia sedikit terkejut ketika pertama melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari Yinglin dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat adalah pertempuran yang intens. Kedua sosok itu saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan riak energi yang mengejutkan dengan cepat menyebar. Aura ini, itu adalah siluman ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura Yinglin saat ini agak sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa Yinglin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular langit kuno. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Tianzun Putih. Bahkan dengan bantuan murid bunga triple jade Green Snake Flower, seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun Hitam Putih ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng dan dokter peri kecil, mereka harus mampu memblokir pakar Hall of Soul lainnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, karena tidak ada masalah di pihak Yinglin, dia harus menyerang Tianzun Hitam. Dengan bergandengan dengan boneka setan langit, seharusnya mereka bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih akan menjadi murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika hal berlarut-larut terlalu lama. Pada saat Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyaksikan dunia bintang, yang meresap aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial besar sekali lagi dibentuk. Sebuah telapak tangan menabrak Tianzun Hitam Putih. Bagaimana mungkin Tianzun Hitam Putih, yang terlibat salam pertempuran sengit dengan boneka setan langit dan Yinglin,
mengantisipasi serangan mendadak seperti itu, oleh karena itu, mereka hanya mendapatkan kembali perhatian mereka setelah serangan itu tiba, wajah mereka langsung berubah pucat pasi, kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya, bung, tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih, setelah itu, kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera meludahkan seteguk darah segar di depan mata semua orang, tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan denegan keras menabrak hutan. Lubang sedalam 1000 kaki terbentuk, melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran, para pakar di kejauhan itu akhirnya menghirup udara dingin, bang bang bang, setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghancurkannya di udara, dengan menghancurkan telapak tangannya, semua pakar Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang besar akan diledakkan ke dalam sekelompok kabut hitam hampir secara instan, bahkan daging mereka berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini, para ahli Hall of Soul akhirnya menjadi ketakutan dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah, tidak ada dari mereka yang berani untuk tetap berada di dunia bintang untuk beberapa saat lagi. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi suram setelah melihat kehilangan yang mengerikan dari para ahli Hall of Soul. Situasi pada dasarnya tidak terkendali dengan penampilan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskan kekuatanmu sepenuhnya. Diri yang mulia ini hanya akan menonton apakah Anda dapat membalikan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan paviliun bintang jatuh. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat, mengikuti perubahan pada segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis spasial perlahan terbentuk, saat garis celah spasial robek terbuka, aura mengerikan tulang dingin perlahan dipancarkan dari garis retak, bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Setelah merasakan aura tulang dingin ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.